Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwatal kiram, para pemirsa Rasyad TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini adalah suatu kesempatan yang membahagiakan bagi saya bisa hadir di hari ini, yaitu di studio Rasyad TV, di mana di kesempatan ini saya akan sharing ataupun berbagi sebagaimana informasi yang telah disebarkan, yakni pentingkah belajar parenting. Ya, kita tahu ya bahwasanya istilah parenting ini istilah yang ibaratnya cukup baru ya, baru booming. Karena memang istilah parenting ini istilah yang bukan dari bahasa kita, juga bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Inggris, ya bahasanya orang Barat. Namun bukan artinya semua yang berasal dari Barat itu kita antipati ya, kita a priori. Karena ya sebagaimana kita tahu ya, ada hal-hal yang sebenarnya bersifat positif ya, dan itu tidak menyelisih kaidah dan prinsip agama kita, maka tidak sepatutnya kita mengharamkan diri untuk mengambilnya, apalagi kalau itu berangkat dari hasil penelitian, dari riset, dari teknologi atau yang semisalnya, yang memang idealnya seharusnya kaum muslimin lah yang seharusnya terdepan di dalam hal ini. Baik, para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hal yang tepat ya apabila ketika kita bicara tentang pentingkah kita belajar parenting, ya berarti kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan parenting itu sendiri. Ya. Karena kata parenting ini kita tahu berasal dari bahasa Inggris ya. Sehingga kita perlu untuk tahrirul mustalah ya, untuk menegaskan arti definisi dari kata ini ya, kita coba menengok nih dari bahasa Inggrisnya atau dari kamusnya. Ya, jadi kalau kita menengok di dalam sejumlah kamus ya, di antaranya kamus Merriam-Webster, parenting itu adalah ya the act or process of becoming a parent. Upaya atau proses menjadi orang tua. Karena kata parent itu kan orang tua. Ditambahi gerund ing, parenting, artinya how to become a parent. Bagaimana kita menjadi orang tua. Dan kita ya tidaklah menjadi orang tua melainkan ketika Allah mengkaruniakan kita anak. Jadi seakan-akan manusia Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan berpasang-pasangan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam diri kita naluri, insting untuk mempertahankan hidup dan melestarikan keturunan. Allah berikan kita syahwat, ada ketertarikan kepada lawan jenis agar kita berketurunan. Dan ketika kita berketurunan, berarti kita memang sudah diciptakan oleh Allah untuk bisa ya melestarikan keturunan dengan memperoleh anak. Dengan kemampuan kita bisa memperoleh anak, berarti di situ ada amanat dan ada tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai pengasuh atau sebagai pendidik. Dengan kata lain, jadi bisa dikatakan profesi kita adalah sebagai orang tua. Kita semua nih saat ini ya, baik punya anak atau belum punya anak, itu sebenarnya profesi utama kita adalah menjadi ayah atau ibu. Demikian pula ketika kita punya anak, kita mendidik mereka, anak laki-laki, anak perempuan, ya, maka kita pun juga mendidik mereka agar mereka siap menjalankan perannya di bumi, di muka bumi ini. Sebagai apa? Sebagai suami atau istri, atau sebagai ayah atau seorang ibu. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan parenting. Jadi yang namanya parenting adalah ya the raising of children and all the responsibilities and activities that are involved in it, menurut Cambridge Dictionary.
yaitu membesarkan anak berikut semua tanggung jawab dan aktivitas-aktivitasnya yang berkaitan. Nah, jamaah sekalian menggunakan Allah, apabila kita perhatikan nih, di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara tentang hubungan antara orang tua dan anak, itu Allah sampai menjadikan sebagai objek sumpah. Padahal kita tahu nih, Allah Azza wa Jalla ketika berfirman, tidak mungkin Allah berdusta. Nggak mungkin. Artinya apabila Allah berfirman dengan bentuk khabar, pasti benar. Pasti benar. Beda sama kita manusia nih. Kita menyampaikan sesuatu. Kadang-kadang kita perlu bersumpah. Demi Allah. Wallah. Untuk menekankan. Karena bisa jadi di antara manusia itu ada yang berbohong. Atau ada yang dusta. Allah nggak mungkin berdusta. Artinya ketika Allah berfirman, pasti benar. Meskipun demikian, Allah kadang-kadang bersumpah. Wasyamsi wa duhaha misalnya, demi matahari dan demi waktu pagi. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal asri, dan seterusnya. Dan apabila Allah bersumpah, berarti itu menunjukkan ada sesuatu yang istimewa. Sampai-sampai Allah bersumpah. Dan di dalam surat Al-Balad, Allah bersumpah ya dengan hubungan orang tua dan anak. Ya, Allah bersumpah dengan hubungan orang tua dan anak. Di dalam surat Al-Balad ayat 3 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa walidi wa ma walad. Ya. Di ayat pertama Allah bersumpah dulu dengan negeri Mekah, la uqsimu bihadzal balad. Kata la uqsimu itu artinya aku benar-benar bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini yaitu Mekah. Jadi Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan aku bersumpah dengan engkau wahai Muhammad yang berada di negeri ini. Di negeri Mekah tersebut. Jadi Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Allah bersumpah dengan Rasulullah yang tinggal di negeri Mekah. Ya, wa walidi wa ma walad. Dan Allah bersumpah demi orang tua dan anaknya. Demi pertalian antara orang tua dan anak. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang istimewa dong di dalam hubungan pertalian antara orang tua dan anak. Dan di antara faidah sumpah yang disebutkan oleh para ulama kita seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika Allah bersumpah berarti itu menunjukkan adanya penguatan dan penekanan. Ya. Jadi secara bahasa Arab ini juga menunjukkan adanya penekanan. Ada yang ditekankan dan dikuatkan di situ. Apa yang ditekankan? Yaitu tentang hubungan antara orang tua dan anak. Dan ini juga berfaedah untuk menambah keyakinan orang yang beriman. Dan apa yang Allah jadikan sebagai objek sumpah itu menunjukkan keagungannya. Menunjukkan keistimewaannya. Ya. Dan ini menunjukkan hubungan orang tua dan anak itu istimewa, spesial. Sehingga perlu mendapatkan perhatian dari hamba-hambanya. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat adanya keistimewaan di dalam pertautan nih, antara orang tua dan anak. Makanya Allah jadikan sebagai objek sumpah. Lalu kemudian apabila kita perhatikan bagaimana Al-Quran menguraikan hal ini, kita bisa lihat nih. Pertama, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Kewajiban berbakti kepada orang tua. Hampir semua ayat di dalam Al-Quran, kalau tidak kita katakan semuanya, ketika berbicara tentang kewajiban berbakti kepada orang tua, perintah ini selalu hadir, selalu datang setelah perintah tauhid. Ya, kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Contoh misalnya surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan." Dan sungguh Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Tauhid. Wabil walidaini ihsan, dan berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita tengok lagi surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah." Sembahlah Allah, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tauhid. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua.
Contoh lagi surat Luqman nih. Ini yang menarik nih di surat Luqman. Di surat Luqman ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala itu masuk memberikan wasiat atau nasihat. Sebelumnya nasihatnya Luqman di ayat ke-13, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, dan ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya, ketika Luqman itu berbicara sementara Luqman sedang menasihati anaknya. Apa nasihat Luqman? Ya bunayya, wahai nak, la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Ya, inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi nasihat tauhid. Baru kemudian Allah masuk memberikan nasihat. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, dan seterusnya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah semakin bertambah-tambah. Menarik ya. Ketika Luqman memberikan nasihat tauhid, Allah memberikan nasihat tentang bakti kepada orang tua. Ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang semisal. Pelajarannya apa yang bisa kita ambil? Pelajarannya adalah di sini Al-Qur'an menunjukkan tentang pentingnya peran orang tua. Dan begitu besarnya ya kedudukan mereka di dalam agama kita. Sampai-sampai meskipun orang tua itu kafir, tetap kita diperintahkan untuk berbakti. Tapi kalau memang kita diperintahkan oleh orang tua di dalam perkara kemaksiatan, nggak boleh kita menaatinya. Ya, wa in jahadaka ala an tusyriku ya ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila engkau diperintahkan, apabila engkau dipaksa oleh kedua orang tuamu untuk menyekutukan aku yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan ditaati. Karena kaidahnya adalah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap ya makhluk di dalam memaksiati sang khaliq, sang pencipta. Meskipun demikian, Allah tetap mengingatkan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Karena ketika ada sebagian ulama yang menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan, itu secara umum kan ada 3. Pertama, nikmatul ijad atau nikmatul hayah, nikmat kehidupan. Kedua, nikmatul imdad atau nikmat potensi, nikmat ya berupa tubuh, indera, kemudian apa yang ada di sekeliling kita, semuanya itu nikmat Allah. Dan itu begitu banyaknya sehingga kita nggak mampu untuk menghitung-hitungnya. Kemudian yang ketiga adalah nikmat yang paling utama, yaitu nikmatul huda atau nikmatul hidayah, nikmat petunjuk. 3 nikmat yang paling utama. Tapi ya, kalau kita perhatikan, nikmat yang pertama kali Allah berikan kepada makhluk adalah nikmat keberadaan. Nikmat kehidupan. Tadinya tidak ada menjadi ada. Tadinya belum berupa sesuatu apapun menjadi sesuatu yang madhkurah, sesuatu yang sudah jelas, yaitu manusia. Dan keberadaan kita ini Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan, tapi melalui sebab orang tua kita. Karena itulah agama kita begitu memperhatikan tentang ya orang tua. Ya. Wajibnya kita berbakti kepada mereka. Meskipun mereka kafir, meskipun mereka musyrik, meskipun mereka fasik dan seterusnya, tetap wajib berbakti kepada mereka. Dan ini seringkali menjadi ujian ya bagi kita atau bagi orang-orang yang diuji dengan orang tua yang nggak baik. Betapa banyak ini ya. Sebagian teman-teman, mereka mengeluhkan tentang betapa buruknya orang tuanya dulu mendidik mereka ketika mereka masih kecil. Sekarang orang tuanya sudah tua dan suka bikin masalah menurut mereka. Dan mereka berat untuk bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya dulu menurut mereka tidak berbuat baik. Ada di antara mereka bahkan yang jengkel, marah, dendam kepada orang tuanya. Dan kita diuji nih. Apa bentuk ujiannya? Kita lebih mendahulukan perasaan kita. Kita jengkel sama orang tua, kita marah sama orang tua, kita dendam sama orang tua, kita sakit hati sama orang tua. Itu kan perasaan kita ini. Ya, akibat apa yang dilakukan oleh orang tua. Kemudian kita diuji sama perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua. Mana yang kita dahulukan? Mengikuti perintah Allah dan Rasulnya? Taat kepada orang tua? Tetap berbuat baik kepada mereka, ataukah kita mendahulukan
emosi, perasaan kita. Itu ujian dari Allah. Karenanya tidak semua orang lulus ujian-ujian seperti ini. Hanya orang-orang beriman yang Allah berikan hidayah, taufik, dan dia memiliki ilmu yang dia akhirnya mendapatkan kesadaran. Ini menunjukkan apa jamaah sekalian? Menunjukkan bahwasanya orang tua itu memiliki peran yang, kedudukan yang besar di dalam agama kita. Ya. Nah, oleh karena itu, di sisi lain ketika seseorang menjadi orang tua, Allah berikan kepadanya anak, Allah mengkaruniakan kepadanya keturunan, maka itu menjadi amanat dan kewajiban bagi orang tua tersebut. Ya, anak itu menjadi tanggung jawab dia. Karena Allah titipkan kepada mereka. Jadi ada kewajiban orang tua terhadap anak. Apa kewajibannya? Melindungi mereka, menjaga mereka, memelihara mereka, membesarkan mereka, mendidik mereka, mengajari mereka kebaikan. Sehingga anak-anak itu menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mereka mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu tugas kita sebagai orang tua. Dan yang paling penting dari itu semua adalah tugas kita sebagai orang tua kepada anak adalah mendidik mereka agar mereka menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Karena tujuan Allah menciptakan kita dan anak kita untuk beribadah kepadanya. Dan tugas kita adalah mempersiapkan ya anak-anak kita agar mereka siap menjadi Abdullah, hamba Allah yang seutuhnya. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan hamba, Allah menciptakan manusia, tidak serta-merta Allah berikan beban taklif kepadanya. Tapi diberikan kesempatan agar mereka ready, agar mereka siap. Dan Allah berikan potensi. Tugas kita adalah mempersiapkan anak-anak sesuai dengan apa yang Allah berikan berupa potensi-potensinya. Itulah yang kita stimulasi, itulah yang kita didik, itulah yang kita bimbing, itulah yang kita luruskan agar mereka bisa menjadi hamba seutuhnya. Sehingga dengan demikian, ya, anak juga punya hak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Karenanya nggak heran apabila Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau sampai berijtihad, ya, beristimbat dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Nanti yang pertama kali akan dihisab oleh Allah bukanlah bakti anak kepada orang tuanya, bukan. Padahal kita tahu nih tadi, ketika kita bicara tentang bakti kepada orang tua, itu Allah sebutkan setelah tauhid. Ini menunjukkan pentingnya berbakti. Tapi ternyata yang dihisab oleh Allah bukan bakti anak kepada orang tuanya, tapi yang dihisab oleh Allah tentang kewajiban orang tua sejauh mana di dalam mendidik anaknya. Itu yang akan dihisab pertama kali. Dan jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita perhatikan juga apabila kita sebagai orang tua, kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Kuncinya adalah orang tua harus berusaha menjadi orang tua yang saleh. Dan kesolehan orang tua, kesolehan kita akan bermanfaat. Demikian pula sebagaimana kesolehan kita bermanfaat untuk anak, kesolehan anak juga bermanfaat untuk kita. Itulah indahnya agama kita. Kita lihat dalam surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu." Ya, dan orang-orang yang beriman, ya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka di dalam keimanannya. Ya. Anak-anak cucu yang mengikuti orang-orang tua tadi dalam keimanan. Apa yang Allah berikan? Apa yang Allah lakukan? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka Allah akan hubungkan anak cucunya tadi dengan mereka, dengan orang tua tadi. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ya, dan kami yaitu Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan tiap manusia itu terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, apa yang dia amalkan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang tua yang beriman, anaknya beriman sebagaimana orang tuanya beriman, amal anaknya nggak sampai. Artinya tidak sesoleh orang tuanya, tapi karena anak ini mengikuti orang tuanya dalam keimanannya, Allah akan kumpulkan. Allah akan himpun. Dan itu adalah nikmat yang besar, yang paling besar. Allah himpunkan kita dengan keluarga kita, bahkan keluarga besar kita di surga. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya jamaah sekalian memuliakan Allah,
pentingnya bagi kita untuk memahami bahwasanya kita punya kewajiban besar. Kewajiban kita ini adalah kewajiban untuk bisa mendidik anak-anak kita di atas kesalehan, agar mereka bisa menjadi anak-anak saleh. Dan kesalehan anak ini adalah diawali dengan kesalehan kita. Karenanya parenting itu fokusnya itu bukan hanya kepada anak. Itu yang seringkali kita keliru. Parenting itu bukan fokus kepada anak, tapi parenting fokus kepada kita sebagai orang tua. Sejauh mana ilmu kita, sejauh mana pemahaman kita, ya. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Ya. Jadi kita harus bisa menjadi orang tua yang mampu memberikan kebaikan-kebaikan. Berarti kita harus mengisi dengan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Itulah parenting yang sebenarnya, parenting Islam. Karena itu fokusnya kepada diri kita sebagai parent. Kalau fokus kepada anak itu bukan parenting. Ya, tapi kidding. Ya. Karena anak-anak itu kid ya, karena kidding ya. Ya, jadi kalau parenting ya fokusnya ke kita sebagai orang tua. Ya. Dan kita sebagai orang tua, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya tanggung jawab yang begitu luar biasa. Kita sebagai waki. Waki artinya pelindung, melindungi anak kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Berarti kita menjadi waki, al-waki yang memberikan wiqayah, perlindungan bagi diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka. Kita juga pemimpin, ya. Ra'i, ya, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi, dan seorang laki-laki suami pemimpin bagi keluarganya. Berarti kalau memimpin dia harus ya memiliki leadership di dalam rumah tangga. Karenanya laki-laki itu harus memiliki skill imam, leadership. Dia harus punya visi, misi, mau dibawa kemana keluargaku. Dan apa yang sudah dia persiapkan. Ya. Dan ini adalah bagian dari bekal-bekal ya. Dan pentingnya kita belajar parenting. Karenanya ketika kita mengatakan parenting, yang kita maksud tentunya di sini adalah ya bagaimana kita sebagai orang tua bisa berupaya menjadi parents atau menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Bukan yang sempurna. Gak ada di antara kita yang sempurna. Kesempurnaan milik Allah. Siapa yang mencari kesempurnaan, dia akan gila. Gak mungkin. Karena meraih kemustahilan. Tapi kita bisa menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Kenapa saya katakan terbaik? Karena ketika Allah memberikan anak kepada masing-masing kita, Allah sudah mempercayakan kepada kita, anak ini sanggup untuk kita didik. Sesuai dengan keunikan dan keistimewaannya. Sebagaimana anak kita unik dan istimewa, kita pun sebagai orang tua juga unik dan istimewa. Baik, mungkin yang terakhir ya dari bahasan kita, di sini ada beberapa langkah yang kita ambil dari akronim kata parenting ya. PARENTING ya. Karena waktu yang singkat, jadi kita jelaskan secara singkat saja dari kata P. P, perbaikan. Islah yang pertama kali adalah dari diri kita sebagai orang tua. Dan inilah pondasi pendidikan. Perbaikan dari diri kita yang pertama kali. Dan ini adalah fundamen agar kita bisa menjadi panutan. Yang kedua, A, dari kata parenting, A. Akidah, itu adalah yang pertama kali harus kita ajarkan kepada mereka. Dengan memberikan atensi, perhatian. Dan kita harus terus memiliki antusiasme, harus semangat. Dan kita melakukan pendekatan dengan afeksi, dengan hati, dengan perasaan, sebelum kognisi. Kemudian ketiganya R, ramah kepada anak. Rahmah, sayang kepada mereka. Rifq, lemah lembut. Ya, ini sifat-sifat yang harus ada pada diri kita sebagai orang tua. Karena apabila kita nggak memiliki sifat-sifat ini, kita akan dijauhi. Karena manusia itu cenderung kepada kelemah lembutan. Makanya Allah berfirman tentang Nabi kita, ya. Allah mengatakan, "Fabima rahmati minallahi linta lahum." Karena lantaran dari rahmat Allah lah engkau berbuat lemah lembut wahai Muhammad. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Sekiranya engkau wahai Muhammad engkau bersikap kaku, berhati keras, niscaya mereka akan menjauh darimu. Ini Rasulullah loh.
Dikatakan apabila Rasulullah itu bersikap keras lagi bengis, manusia menjauh. Ada pelajaran di sini. Nabi itu manusia yang lemah lembut dan itu nggak lepas dari rahmat Allah. Ya. Jadi kelemah lembutan itu akan mendekatkan manusia. Sikap kasar menjauhkan mereka. Kita sebagai orang tua harus mengkarakteristiki di dalam aktivitas kita dengan kelemah lembutan. Kemudian yang keempat, E-nya adalah empati, al-udf. Itu adalah kunci bagi kita untuk membangun emosi positif pada anak sehingga mereka lebih memahami dirinya sendiri, self knowledge, ma'rifatun nafs. Dan dari situ dia akan mampu untuk memahami orang lain. Yang kelima, N-nya, ngobrol, hiwar dengan anak. Penting bagi kita untuk membangun komunikasi dengan banyak ngobrol dengan mereka dan nasihati mereka di dalam perkara-perkara yang baik. Ya. Kemudian yang keenam, ta'awun, kerjasama dan teamwork, ya, melibatkan ayah dan bunda dan melibatkan orang tua dan anak. Sehingga dengan demikian akan terbangun rumah tangga yang kuat. Ya. Kemudian yang ke berapa tadi? 7. Ya. Kata I-nya. Jangan lupa selalu ikhlas di dalam mendidik anak kita. Ya, terus memperbaharui niat kita karena niat kita tuh seringkali berubah-ubah. Ya, seringkali yang menyebabkan kita menjadi jauh ya, atau kita menjadi tidak dekat sama anak kita, itu karena kita kehilangan koneksi dengan Allah. Karena apabila koneksi kita bagus dengan Allah, Allah akan memudahkan kita untuk membangun koneksi dengan selainnya, apalagi dengan anak-anak kita. Kuncinya koneksi dengan Allah. Dan itu dibangun dengan ibadah dan keikhlasan. Maka Allah akan jaga dan Allah akan pelihara. Ya. Kemudian yang ke-8, N, nizam, aturan. Berikan aturan-aturan kepada anak karena mereka butuh untuk diberikan bimbingan arahan sesuai dengan aturan-aturan, tapi aturan-aturan yang diiringi dengan atensi agar membangun keamanan dan kenyamanan bagi mereka. Terakhir, last but not least, katanya orang Inggris ya. Ya, artinya ini bukan ini ya, bukan batasan, ini cuma sebagian. G-nya, gali potensi dan kelebihan anak. Fokus dengan kelebihannya, fokus dengan bakatnya, dengan minatnya. Ya, kemudian gandeng dan genggam tangannya ya agar bisa melangkah bersama melalui gelombang kehidupan ini. Ya, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa sama-sama berjalan dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita ya, melangkah bersama menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan di hari ini. Waktu dan berikutnya saya kembalikan kepada host kita yang Masya Allah yang hari ini ya bisa membersamai kita dan kita sudah sampai ketemu ya, ini suatu hal yang sangat menggembirakan buat saya pribadi. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bang Jiang. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Sebuah kebahagiaan juga kami bisa berjumpa dengan Ustaz pada hari ini. Dan langsung saja Ustaz, kita akan masuk ke pertanyaan Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita dan ini insya Allah masih sesuai dengan tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, izin bertanya. Saya mewakili ibu saya untuk menyampaikan pertanyaan ini. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara menyikapi anak laki-laki usianya sudah balik, sekitar sudah berumur 17 tahun yang malas sekali sholat, apalagi sholat subuh. Bagaimana menyikapi dan menasehatinya? Karena ibu saya kerap kali memarahi anaknya ini hingga suatu hari berkata untuk berlepas diri, tidak mau memarahinya lagi dan menasehatinya lagi. Mohon nasihatnya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiqh. Nah, baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua di dalam mendidik anak-anak kita dan juga hidayah taufiknya untuk kita semua. Baik, jadi apabila anak-anak kita sudah usia balik, udah usia dewasa, memang secara asal dia udah bertanggung jawab dengan dirinya. Ketika dia melakukan maksiat, ketika dia meninggalkan kewajiban, ketika dia melakukan hal-hal yang diharamkan, dia sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Artinya, orang tua sudah nggak bertanggung jawab lagi dengan apa yang dilakukan oleh anak yang sudah balik. Tapi
Tapi perlu diperhatikan. Ya, di situ ada sebab. Kenapa anak ini dia melakukan keburukan dan kemaksiatan? Dan sebab itu nggak lepas dari sejauh mana kita mendidik mereka. Dan itu yang akan dihisap oleh Allah. Artinya, ya, apabila anak-anak kita yang sudah balik ini, mereka melakukan kemaksiatan karena kita nggak pernah mengajarkan hal ini, kita nggak pernah mendidik, maka kita juga berdosa. Bukan kita menanggung dosanya, bukan. Tapi sebab kita nggak mendidiknya. Tapi kalau kita sudah mendidik, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Nggak mungkin seseorang itu diazab oleh Allah lantaran karena perbuatan orang lain, termasuk anaknya, sementara dia udah berusaha menjauhkan anaknya dari berbagai macam keburukan. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan bersama, apabila kita sudah punya anak usia balik, kemudian dia itu malas beribadah dan lain sebagainya, berarti ini menunjukkan apa? Koneksi dirinya dengan Allah itu lemah. Berarti tugas kita adalah berusaha untuk menjalin komunikasi tersebut kembali, mengkoneksikan kembali. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kembali kepada yang sudah sering saya sampaikan dan saya jawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang semisal. Awali dengan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Sekaligus kita bara'atu dhimmah, berlepas diri dari tanggungan. Kenapa? Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Ketika dia belum balik, dia berada di bawah tanggung jawab kita. Karena yang Allah akan minta pertanggungjawaban sejauh mana kita sudah menyiapkan anak kita. Sejauh mana kita sudah mendidik dia. Dan sejauh mana kita sudah mengkoneksikan dia dengan anak kita, artinya kita mengajarkan akidah dan tauhid. Itu yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, kalau kita merasa selama ini kita banyak kurangnya, dan kita memang banyak kurangnya, kita banyak pengabaian, maka kita harus berlepas diri di hadapan Allah dengan cara kita bertaubat, taubatan nasuha. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Aku banyak lalai di dalam membersamai anakku. Aku banyak salah di dalam mendidiknya. Minta maaf kepada Allah. Agar Allah ringankan hisab kita, atau Allah ampuni dosa kita. Itu kunci pertama. Taubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, baru kemudian kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kita kekuatan, agar Allah berikan kita istiqomahan, agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, agar kita bisa mendampingi anak kita di atas kebaikan. Kemudian yang ketiga, ada istihlal, meminta penghalalan. Kenapa? Bisa jadi anak kita berbuat demikian, itu lantaran karena koneksi kita yang nggak baik sama anak kita. Bisa jadi anak kita melakukan demikian itu karena dosa kita, maksiat kita. Atau ada hal-hal yang membuat dia menjauh dari kita. Karenanya kita perlu minta maaf kepada anak kita. Anda kalau menasihati anak dia nggak dengar, berarti ada masalah dengan komunikasi, ada masalah dengan kepercayaan. Untuk menjalin kembali komunikasi tersebut, kepercayaan tersebut, awali dengan menjatuhkan atau merubuhkan barrier kepercayaan. Dengan cara apa? Minta maaf kepada anak. Nak, maaf ya nak, Umi selama ini mungkin banyak mengabaikan kamu, Umi banyak salah, banyak keliru. Sampaikan kepada anak. Apalagi dengan ketulusan hati. Ucapan al-kalamu idza kharaja minal qalbi. Ucapan apabila itu keluar dari hati, insya Allah akan mudah meresap ke dalam hati. Apalagi ini anak. Seburuk-buruknya anak tetap punya kasih sayang. Allah udah tanamkan itu kepada orang tuanya. Sebagaimana Anda pun juga punya kasih sayang ke anak Anda. Kemudian yang keempat, ya perlakukan dia sesuai dengan usianya. Kaidahnya, la'ib ibnaka sab'an wa addibu sab'an wa sahibu sab'an. Bermain dengan anakmu di 7 tahun pertama, didik di 7 tahun kedua, dan bersahabat di 7 tahun ketiga. 17 tahun usianya, Anda udah nggak waktunya lagi melakukan pendekatan-pendekatan seperti ketika dia masih kecil. Nggak efektif Anda marah-marahi, omel-omeli. Tapi bersahabat dengan dia, menjadi teman dengan dia, ya, dengan bersahabat akan lebih mudah bagi kita untuk memberikan nasihat. Dengan bersahabat, kita akan tahu masalah-masalah yang dia alami. Kita mau mendengarkan dia dan kita bisa memberikan nasihat. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, kita terus berdoa kepada Allah. Jangan berputus asa. Belajar dari Nabi Nuh alaihissalam. Coba kurangnya apa Nabi Nuh alaihissalam? 950 tahun beliau berdakwah siang dan malam. Allah uji Nabi Nuh alaihissalam, istrinya kafir, anaknya juga kafir. Kurangnya apa Nabi Nuh alaihissalam?
Hamba Allah yang saleh, 950 tahun beliau berdakwah siang dan malam. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dijelaskan oleh Allah, tidaklah mengimani beliau kecuali sedikit, termasuk keluarganya enggak mengimani Nabi Nuh alaihissalam. Tapi itu enggak menjadikan Nabi Nuh alaihissalam berputus asa dari rahmat Allah. Tetap beliau menyampaikan kebaikan sampai akhir hayat, imma akhir hayat anaknya atau akhir hayat beliau. Ketika air bah sudah naik, beliau lihat anaknya menyelamatkan diri, anaknya yang kafir ini tetap dipanggil dengan panggilan yang santun, ya bunayya, wahai nak, irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Ayo nak, naik bersama dengan kami di sini. Jangan kamu bersama dengan orang-orang kafir. Tapi anaknya tetap abai, nggak mau menaati bapaknya. Allah binasakan anaknya. Itu sampai akhir hayatnya Nabi Nuh alaihissalam tetap mengajak. Tugas kita cuman mengajak, mendidik itu seperti berdakwah. Emang ibaratnya berdakwah, kita mengajak kepada Allah. Hidayah di tangan Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan, kita sudah mengajak, selebihnya serahkan kepada Allah. Allah yang paling tahu tentang hamba-hambanya, apa yang paling layak untuknya. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan terus bisa membersamai. Alih-alih kita berputus asa, alih-alih kita sudah kadung marah. Udah, aku nggak mau ngurusin kamu lagi. Itu karena kita sudah merasa putus asa dengan si anak tadi. Kita udah merasa capek. Padahal dia masih butuh doa-doa kita. Anda seorang ibu, doa Anda makbulah, mustajabah insya Allah. Cari waktu-waktu mustajabah. Kalau Anda benar-benar sayang dengan anak tersebut, cari waktu-waktu mustajabah. Di antara ya azan dan iqamah, angkat tangan doa kepada Allah. Sepertiga malam terakhir, angkat tangan doa kepada Allah. Hujan turun, angkat tangan. Ya minta kepada Allah. Di hari Jumat di waktu asar, angkat tangan minta kepada Allah. Allah nggak akan menyia-nyiakan doa hamba-hambanya. Asalkan kita yakin dan kita sabar, tidak tergesa-gesa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz, apakah anak yang bandel dan cengeng itu sebab dosa-dosa orang tuanya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, jadi ini anak usia berapa nih? Gak ada dibuat usia. Kalau anak-anak usia dini, masih kecil, bandel, cengeng, itu ya memang sifat alaminya mereka gitu loh. Dan bagaimana kita bersabar untuk menghadapi mereka dan mengarahkan mereka. Tapi kalau anaknya udah 17 tahun, 18 tahun, bandel dan cengeng, nah baru bisa jadi ini karena dosa kita nih. Karena udah balik bandel. Udah balik cengeng lagi, ya. Nah, cengengnya dalam artian yang negatif tapi ya. Nah itu bisa jadi karena memang kesalahan kita, dosa-dosa kita. Tapi kalau mereka masih kecil, masih usia kanak-kanak, itu masih tabiat mereka. Jadi jangan kita labeli mereka dengan label-label seperti tadi, dasar kamu anak cengeng. Aduh Ustadz, anak saya itu cengeng Ustadz. Ya jadi cari tahu kenapa dia suka menangis. Jadi penting bagi kita untuk mengenali karakter-karakter anak kita. Itu diantara salah satu kunci kesuksesan di dalam mendidik anak-anak kita, apalagi masih usia dini. Kenali buyulul atfal, kenali sifat-sifat anak. Dan ini alhamdulillah udah kita bahas ya di Rosyad TV, ya karakter-karakter anak mulai dari usia 0 sampai balik itu bisa dilihat di YouTube ya, YouTube-nya Rosyad TV. Di situ sudah ada penjelasan-penjelasannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana metode yang terbaik untuk anak dalam mempelajari Al-Quran? Apakah diutamakan menghafal atau bisa membaca terlebih dahulu? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, nah, wa jazakallahu khairan ya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya metode tentang Al-Quran itu sudah ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Kalau kita bisa perhatikan di situ ada kaidah yang kita gali, yang kita ambil dari aqwalus sahabah, al-iman qabla al-Quran. Iman dulu sebelum Al-Quranul Karim. Ya. Iman sebelum Al-Quran. Nah, itu diantaranya ya ada sebagian athar ya dari sahabat Nabi ya, ridwanullah alaihim ajma'in ya. Di antaranya ada di antara mereka yang mengatakan ya, kunna fityanan hazawiratan ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami dahulu
adalah anak-anak Hazawirah. Hazawirah itu kalau kita melihat di definisinya Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu usia 10 tahun ke atas. Ini 10 tahun nih. Kami bersama dengan Nabi SAW. Kemudian, ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami mempelajari dulu keimanan sebelum kami mempelajari Al-Quran. Thumma ta'allamnal Qur'an fasdatna bihi imanan. Baru kemudian kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah keimanan kami. Ya. Dan ini banyak sebenarnya athar-athar dari sahabat yang menunjukkan bahwasanya yang penting, yang mendasar, ajarkan dulu keimanan. Dengan kata lain, ya, kita membangun dulu pondasinya, cinta dulu kepada Al-Quran. Dan gak mungkin mereka cinta kepada Al-Quran sebelum kita mendidik agar mereka kenal dengan Allah dan mencintai Allah. Karena Allah berfirman, firmannya adalah Al-Quran. Jadi kuncinya adalah al-imanu billah, itu yang pertama kali. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala di dalam risalahnya, ya, Ta'limus Sibyan at-Tauhid, mengajarkan anak-anak kecil tauhid. Ini juga kalau nggak salah udah kita bahas nih di Rosyad TV nih, e-book ini, risalah ini, itu mengajarkan anak-anak tauhid. Ya, di Muqaddimah beliau menerangkan bahwasanya hendaknya orang tua mengajarkan perkara ini dulu sebelum mengajarkan tentang Al-Quran. Ya, dan memang kuncinya anak-anak itu kita didik agar mereka mencintai dulu dengan Al-Quran. Ya, menjadikan mereka senang dengan Al-Quran. Karena apabila mereka sudah terbentuk mahabbah itu menjadi motor, penggerak. Gak perlu kita banyak nyuruh-nyuruh, dia akan senang berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi kalau kita mengawali dengan udah kita suruh menghafal, atau kita suruh membaca tanpa ada pondasi, ya, atau ibaratnya itu pondasinya kurang kuat, ya, jadi kita cenderung untuk melihat ya kayak bangunan, kita cuma lihat yang tampak, pohon yang tampak, kita nggak bisa lihat akarnya. Padahal pondasinya itu adalah yang penting di akar atau di fundamen bangunan. Semakin kuat maka akan semakin kuat bangunan tersebut. Juga demikian dengan anak kita. Ya, kalau mereka hanya difokuskan kepada kuantitas hafalan ataupun juga hanya sekedar bagus-bagusan bacaan, sementara belum terbangun pondasinya, itu biasanya ya dikhawatirkan itu Al-Quran itu akan menjadi hujjah alaihim la lahum, menjadi hujjah yang akan memusuhi mereka, bukan malah hujjah yang akan menyokong mereka. Karena Al-Quran bisa menjadi hujjah lana au alaina, hujjah yang akan mensupport kita atau malah di hari kiamat menjadi musuh kita. Waliyadzubillah. Dan Al-Quran ini memang Allah turunkan mudah untuk dipelajari, mudah untuk dihafalkan. Ya, hatta orang kafir bisa menghafalkan Al-Quran. Makanya kita tidak melihat hanya kepada banyak-banyakan hafalan. Bahkan di dalam sebuah hadis ya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, Nabi SAW bersabda, "Inna aktsara munafiqin min ummati qurra'uha." Sesungguhnya kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah qurra'uha, pembaca Al-Quran. Waliyadzubillah. Ya. Dan juga banyak orang-orang itu menjadikan Al-Quran itu cuma sekedar hiasan. Imma hiasan Qurannya dihias-hias, dijadikan pajangan, atau hiasan cuma sebagai bacaan sebagai keindahan-keindahan dalam nyanyian-nyanyiannya. Dan suara yang indah ketika membaca Al-Quran itu bakat. Gak semua orang itu Allah berikan kemampuan. Makanya bisa jadi ada seorang penyanyi dangdut misalnya disuruh baca Al-Quran, wah bagus. Ya, padahal bukan itu yang dilihat, tapi sejauh mana Al-Quran ini mempengaruhi kehidupan. Ya, itu yang paling penting. Ya. Bukan bukan sekedar, dan saya mengatakan seperti ini jangan disalahpahami, bukan artinya menghafal Al-Quran itu nggak penting, bukan, penting, tapi bangun dulu pondasinya, apalagi untuk anak-anak usia dini, ya. Jadi jangan mereka udah diberikan target-target sebelum kita benar-benar mendidik mereka agar mereka mencintai Al-Quran, agar mereka senang dengan Al-Quran, sehingga mereka dengan sendirinya. Makanya itu akan muncul namanya mubadarah, inisiatif untuk mempelajari Al-Quran tanpa banyak kita suruh-suruh. Ya. Kemudian yang terakhir, mana yang lebih penting? Apakah mengejar hafalan, membaca Al-Quran, ataukah anak-anak membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Yang lebih tepat sebagai metode taksil adalah mereka membaca Al-Quran yang baik dan benar dan tepat. Meskipun jumlahnya sedikit. Itu yang paling penting. Taruhlah misalnya mereka usia 4 tahun, mereka masih hafal kulhu doang, kulhu Allahu ahad misalnya, atau kul a'udzu birabbil falaq, nggak apa-apa. Asalkan bacaannya benar, mutkin bacaannya. Itu lebih baik
daripada banyak hafalannya tapi ternyata bacaannya banyak keliru. Kenapa? Karena kalau sudah mereka hafalkan akan lebih sulit untuk diperbaiki. Karena kaidahnya adalah at-ta'sil itu aisar min at-taghyir. Ya, ta'sil itu lebih mudah daripada merubah, daripada taghyir. Jadi kalau mereka sudah membaca dengan baik dan benar, maka itu akan lebih mungkin daripada mereka baca salah, kemudian udah dihafal, diperbaiki itu akan lebih sulit. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan dengan parenting Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Ana merasa gagal menjadi orang tua Ustaz, dikarenakan banyak sekali target-target yang sudah Ana cantumkan namun tidak berhasil dilaksanakan oleh anak Anda dalam pengasuhan Anda Ustaz. Mohon nasihatnya agar Anda bisa semangat kembali untuk mendidik anak Anda menjadi anak yang terbaik dari sisi agama dan lainnya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Nah, muafikum barakallah. Baik ya. Yang perlu kita pahami bersama, sebagai orang tua, kita nggak ada yang sempurna. Bahkan kita banyak melakukan kesalahan. Itu sifat manusiawi. Makanya Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam itu bolak-balik melakukan kesalahan. Bukan cuma sekali, dua kali. Bolak-balik, berulang-ulang melakukan kesalahan. Dan saya yakin siapapun, ya, meskipun itu saya, ya, ketika misalnya mengajarkan, jangan bentak-bentak anak, jangan marah-marah anak, pasti akan ada suatu ketika kita kehilangan akal kita, kehilangan temper kita. Kadang-kadang kita jatuh kepada kesalahan, kita bentak anak, ya, karena kita manusia. Tapi bedanya, ya, orang-orang yang Allah berikan hidayah berupa ilmu, dia akan lebih cepat sadar. Ketika dia tahu dia salah, dia segera beristighfar kepada Allah. Dia segera memperbaiki diri. Dia segera minta maaf kepada anaknya, ya. Jadi jangan sampai kita juga terlalu keras dengan diri kita. Ya. Kita boleh keras terhadap diri kita dalam rangka untuk menghasung agar kita menjadi tangguh dan kuat. Tapi kalau kita keras terhadap diri kita, itu malah menjadikan kita berputus asa, malah kita mundur, kita surut, kita sulit untuk bangkit kembali. Maka kita jangan terlalu keras dengan diri kita. Kita perlu menghargai effort atau upaya juhud yang udah kita lakukan. Ya. Jadi Anda boleh bikin target. Ya, tapi ketika target itu tidak tercapai, jadikan sarana muhasabah, introspeksi, evaluasi, bukan untuk menghantam diri. Aku orang tua yang gagal, aku orang tua yang ini, ya. Kalau Anda mengatakan aku orang tua yang gagal, tujuannya untuk menghasung diri agar aku bangkit dari kegagalan, itu bagus. Tapi kalau kita menvonis diri aku orang tua yang gagal, kemudian malah menjadikan kita berputus asa, wah, aku memang orang gagal, akhirnya kita sulit untuk bangkit kembali, maka itu berarti kita menyakiti diri dan kita menjatuhkan diri kita, malah semakin masuk ke dalam kesulitan. Ya. Jadi kadang-kadang kita perlu baik dengan diri kita sendiri. Kita perlu mengapresiasi diri kita sendiri. Kita perlu menghargai diri kita sendiri. Karena sebagaimana orang lain perlu dihargai, maka kita perlu menghargai diri kita. Karena diri kita juga titipan dari Allah, karunia dari Allah. Allah berikan di dalam diri kita ada kelebihan, ada kekurangan. Dan kita seharusnya lebih tahu tentang diri kita. Karena itu, ketika kita buat target-target tertentu, dalam rangka supaya kita bisa lebih baik, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi ketika nggak mencapai target, evaluasi, muhasabah, evaluasi, ya, introspeksi, kita perbaiki, kita melangkah terus, dan jangan berhenti. Ya, ini diantara nasihat yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum, dan dikarenakan waktu Ustaz. Baik pemirsa Ustaz TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.